Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi ya. Di video saya kali ini saya masih membahas tentang TKW Hongkong ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semuanya yang udah melihat, subscribe dan share video saya ya. Semoga kalian di luar sana selalu dimurahkan rezekinya, panjang umur, apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Amin. Teman-teman semuanya, tidak ada satu orang pun ya kalau di dunia nyata kita ini bercita-cita menjadi seorang TKW, tapi karena keadaan apa boleh buat ya, kita terpaksa menjadi TKW karena tidak ada pilihan lain. Mungkin karena keadaan terpaksa untuk menolong keluarga, untuk masa depan kita yang lebih baik juga ya. Di sini saya mau sedikit cerita. Untuk menjadi seorang TKW itu ada enak dan tidak enaknya ya. Enaknya jelas gaji per bulan itu lebih dari 8 juta untuk TKW Hongkong. Dimana gaji segitu kalau di Indonesia itu sangat tidak mungkin bagi kita, apalagi yang cuma lulusan SMP atau SMA untuk mendapatkan gaji per bulannya seperti itu ya. Karena tahu sendiri di Indonesia itu mencari pekerjaan sangat susah. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah sedihnya seorang TKW ya. Jadi ini kisah nyata untuk pembelajaran bagi kita. Di saat kita bekerja di negeri orang, kita harus benar-benar self cheeky ya, maksudnya benar-benar menjaga diri sendiri ya. Di sini saya akan menceritakan bagaimana begitu banyaknya seorang TKW yang meninggal dunia di Hongkong, dan itu disebabkan oleh banyak sebab akibat ya. Yang baru-baru ini saja, bulan kemarin ya, itu ada TKW kita, teman kita TKW asal Blitar itu meninggal dunia pas lagi liburan ya. Jadi untuk kalian semua yang calon TKW mau ke Hongkong, kalian tahu sendiri kalau Hongkong itu tiap minggu dan tanggal merah adalah libur kita untuk para TKW. Nah, mbaknya ini bersama teman-teman itu main ke salah satu tempat air terjun ya di daerah Jinwan, dan ternyata disitulah beliau itu meninggal dunia dikarenakan mereka berenang atau mandi bersama teman-teman. Jadi di sini kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya, karena namanya takdir. Tapi intinya kita harus hati-hati untuk menjaga diri kita supaya kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian kisah nyata lagi untuk TKW yang meninggal. Ini sangat simpel. Mbaknya ini pulang liburan ya di salah satu daerah di Nur Point. Ini kejadiannya udah lama. Jadi mbaknya ini pulang libur, jalan kaki di pinggir jalan, dan tiba-tiba ada ranting pohon yang cukup besar, patah dan pas kena kepala mbaknya. Akhirnya mbaknya kena yang namanya kepalanya ya, mungkin gagal otak atau gimana, akhirnya juga meninggal dunia ya. Jadi gimana ya, kalau dibilang takdir semua orang juga akan meninggal, tapi kalau kita bisa lebih hati-hati, sekiranya itu bisa dihindari mungkin ya. Jadi kalau di Hongkong itu banyak yang namanya angin ya. Nanti kalau kalian nyampe di Hongkong kalian akan tahu cuaca itu ada angin 1 ya, nanti ada angin 3, angin 8, angin topan gitu ya, ada hujan merah, hujan hitam gitu. Jadi itu ada nanti peringatannya sendiri-sendiri, dimana kalau udah angin 8 atau angin topan 8 itu menandakan semua orang yang ada di Hongkong itu harus safe di dalam rumah. Tidak boleh kerja, tidak boleh sekolah, pokoknya harus selalu di dalam rumah karena anginnya sangat kencang. Ataupun kalau sudah hujan kalau sudah hujan merah, itu juga di TV-TV itu biasanya disiarkan, dan itu menandakan kita semua orang yang ada di Hongkong harus selalu di dalam rumah, tidak boleh berada di luar ya. Kemudian saya akan menceritakan lagi kejadian yang mengakibatkan seorang TKW meninggal. Ada kejadian mbak-mbaknya ini liburan, niatnya ke action ya, istirahat, tidur-tidur. Dan nggak tahu-taunya ternyata pas dia tidur di atasnya itu ada AC, nggak tahu mungkin ada bangunan yang lama atau AC-nya itu ada sesuatu yang rusak. Ternyata AC-nya itu jatuh kena ke kepalanya mbaknya, dan akhirnya mbaknya juga meninggal dunia ya teman-teman. Jadi banyak banget kasus TKW yang meninggal di Hongkong itu. Kemudian ada lagi kasus hari Minggu, biasanya mbak-mbaknya itu yang suka hiking, naik gunung ya, banyak juga mbak-mbak yang sering naik gunung, jelajah gitu pas cuaca ekstrim atau gimana.
pas mereka menjalankan hiking rekreasi bersama teman-teman mereka, dan mereka akhirnya terpeleset, ada salah satu mbak yang terpeleset jatuh ke jurang, dinyatakan meninggal dunia ya. Jadi kita sangat-sangat ikut prihatin ya atas kejadian seperti itu. Banyak lagi ini, terutama tentang jendela, bukan 1-2 kasus TKW meninggal dunia karena jatuh dari jendela. Jadi di Hong Kong itu semua rata-rata rumahnya itu pakai jendela yang besar-besar. Kemudian banyak juga jendela mereka itu tidak pakai teralis ya teman-teman. Nah, kalau untuk sekarang peraturan yang baru ini, kalau jendela tidak ada teralis, kalian tidak diwajibkan mengelap jendela ya, karena sangat berbahaya sekali. Walaupun majikan menyuruh, nanti majikannya bisa kena denda. Itu sudah tidak diwajibkan bagi kita untuk mengelap jendela ya, bagi yang tidak ada teralis. Tapi kalau yang ada teralis, kalian pun harus hati-hati, karena kejadiannya nggak 1-2 orang TKW itu jatuh di saat mereka mengelap jendela, terpeleset, jatuh dari apartemen dan meninggal dunia ya. Jadi ini kalian harus ingat ya, di saat kalian bekerja, kalian juga harus memperhatikan keselamatan kalian ya. Kemudian ada juga kasus TKW yang meninggal dunianya itu karena apa? Gantung diri, bunuh diri, bukan karena jatuh atau bukan karena gimana. Karena ternyata dia punya banyak sekali hutang pada teman-temannya yang jumlahnya sampai ribuan dolar Hong Kong, nggak tahu uangnya itu dibikin apa, dan akhirnya dia merasa punya beban yang sangat berat dalam hidupnya. Akhirnya mbaknya itu juga meninggal dunia dan bunuh diri ya. Jadi teman-teman, sekedar sharing ya untuk pengalaman untuk kalian semua yang calon TKW mau ke Hong Kong. Jangan dilihat indahnya saja, jangan dilihat gaji yang cukup besar, tapi lihat juga di dalamnya itu bagaimana kita bisa menjadi seorang TKW yang sukses, bagaimana kita bisa menjadi TKW yang benar-benar bisa dihandalkan, sudah jauh-jauh dari keluarga dalam waktu yang cukup lama, sehingga kita pulang itu benar-benar bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu ya. Karena banyak banget kasus, nanti kalian kalau sudah sampai di Hong Kong, kalian akan pasti lihat di antara 10 orang yang berangkat ke Hong Kong, nanti cuma sekitar 2 orang atau 3 orang yang bisa sukses. Karena apa? Yang 7 orang itu nanti mereka akan melenceng. Ada yang karena terlena dengan kehidupan Hong Kong, lupa akan tujuannya. Ada yang sampai lupa sama keluarganya. Ada yang nggak kuat imannya sampai mengikuti gaya hidup luar, dan banyak sekali ya. Dan ini kisah nyata, karena saya bercerita seperti ini karena saya di sini itu sudah 16 tahun. Saya sudah tahu seluk-beluk mereka, kita TKW yang ada di Hong Kong ya, dari mulai yang berhasil, yang gagal, bahkan yang hancur ya. Demikian cerita saya. Jadi untuk kalian semuanya yang benar-benar menjadi calon TKW, siapkan mental kalian. Dalam keadaan susah, berat apapun, kalian harus selalu siap ya. Intinya jangan sampai kesempatan kalian untuk sampai di Hong Kong itu kalian sia-siakan ya. Jadi semoga cerita saya ini bermanfaat untuk kita menjaga diri kita sebaik mungkin, karena gimana pun kita nanti akan pulang ke Indonesia, kita akan bertemu dengan keluarga kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.